Tetapi ini ada breaking news, ada video yang menarik ya, yaitu Habib Bahar bin Smith memenuhi janjinya untuk datang. Tidak hanya datang tapi menginap di Bandung ya, sebagaimana dia sampaikan kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang katanya dia sudah berkomitmen untuk datang sebagai warga negara memenuhi panggilan. Dan dalam kesempatan yang lain pernah dia mengatakan jangankan 1-2 laporan, 1000 laporan pun dia akan penuhi. Itu Habib Bahar ya minimal lebih hebat lah daripada koruptor ya yang biasa mangkir ke sana kemari dan bikin skenario membenturkan kepalanya ke tiang listrik dan bengkak seperti bakpao ya, kita tahu itu. Dan itu unfortunately pimpinan lembaga negara, dan akhirnya yang bersangkutan diberhentikan sebagai pimpinan lembaga negara dari salah satu partai besar ya. Agak menyedihkan juga ya kata-kata yang disampaikan Habib Bahar, kalau saya dipenjara, mati atau dibunuh ya demi membela agamamu, maka ridhoilah aku ya Allah ya Rabb ya. Saya kok mendengarnya sedih sekali. Kenapa sedih? Kok masalah sepele seperti ini terkesan dibuat-buat menjadi berat. Habib Bahar penuhi panggilan Polda Jabar. Refli Harun lebih hebat dari koruptor yang biasanya mangkir. Pendakwa Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat. Terkait kasus dugaan ujaran kebencian, Habib Bahar bin Smith mendatangi langsung markas Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta. Didampingi kuasa hukumnya pada Senin 3 Januari 2022. Sebelumnya Habib Bahar bin Smith berangkat dari pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor yang diasuhnya dan berpamitan kepada ibunya. Berangkatnya Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan dari Polda Jabar ditanggapi oleh ahli hukum tata negara Refli Harun. Refli Harun menilai sikap Habib Bahar bin Smith yang menepati janji untuk datang ke Polda Jabar jauh lebih hebat dibandingkan dengan para maling uang rakyat, koruptor yang kerap menghindar ketika dipanggil. Hal itu diungkapkan oleh Refli Harun dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Minggu 2 Januari 2022. Itu Habib Bahar ya, minimal lebih hebat dari koruptor yang biasanya mangkir ke sana kemari. Kata Refli Harun dikutip seportatangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun Senin 3 Januari 2022. Dia mengaku sedih saat Habib Bahar bin Smith berpamitan kepada ibunya untuk memenuhi panggilan Polda Jabar. Pasalnya dia menilai kasus Habib Bahar bin Smith seperti sengaja dibuat menjadi berat, padahal sebenarnya hal sepele. Kenapa sedih? Karena masalah sepele seperti ini terkesan dibuat-buat jadi berat, begitulah ujarnya. Sebagai informasi, Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke Polda Jabar atas kasus dugaan melakukan ujaran kebencian terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam kasusnya tersebut, Habib Bahar bin Smith diduga telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Semua pihak diimbau untuk tetap tenang dan tidak memanfaatkan kesempatan yang bertujuan memecah belah hingga menimbulkan rasa saling curiga dan saling menuduh menyikapi insiden Habib Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi berpangkat Brigjen TNI beberapa waktu lalu. Begitu disampaikan anggota DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil saat berbincang dengan kantor berita politik Ermal sesaat lalu di Jakarta Senin 3 Januari. Nasir memberikan perumpamaan untuk situasi yang menggambarkan insiden Habib Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi TNI yang diduga Danrim 061 garing Surya Kencana itu. Jangan menembak nyamuk dengan meriam, sebab nyamuknya belum tentu mati, tapi justru berpotensi menimbulkan kerusakan baru lagi, kata Nasir Jamil. Polisi asal Aceh ini meminta semua pihak untuk saling menahan diri menyikapi adanya dugaan teror di pondok pesantren milik Habib Bahar yakni Tajul Alawiyin, Kecamatan Kembang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mendapat kiriman paket berisi 3 kepala anjing dalam sebuah kardus. Dalam kondisi begini tentu saja ada yang memanfaatkan kesempatan yang bertujuan untuk memecah belah dan membuat kita saling curiga serta menuduh. Demikian Nasir Jamil. Jokowi disebut akan wariskan utang negara hingga 10.000 triliun rupiah. Politikus PDIP itu tidak salah. Presiden PKS Ahmad Syaiqo menyinggung perihal utang pemerintah di masa pemerintahan Joko Widodo pada pidato akhir tahunannya.
Pidato yang disampaikan pada hari Kamis 30 Desember 2021, Ahmad Syahiku mengatakan bahwa Jokowi akan mewariskan utang negara hingga 10.000 triliun rupiah kepada pemimpin selanjutnya. Ia juga menjelaskan bahwa per September 2021, utang pemerintah telah mencapai 6.711 triliun rupiah. Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun rupiah. Demikian ujar Syahiku dikutip dari CNN Indonesia pada hari Minggu 2 Januari 2022. Siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Demikian imbuh Presiden PKS itu lagi. Menanggapi hal tersebut, Hendrawan Supratikno, selaku anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PDIP, tidak menyalahkan perkataan Ahmad Syahiku yang memperhitungkan soal utang pemerintah. Perkiraan PKS masuk akal karena jumlah utang pemerintah pusat ada pada kisaran angka tersebut. Pernyataan pemerintahan Jokowi banyak berutang juga tidak salah, katanya yang dikutip dari CNN Indonesia pada hari Minggu 2 Januari. Namun Hendrawan menegaskan beberapa poin yang menurutnya masih harus diluruskan. Poin tersebut adalah jumlah hutang yang mencapai angka sekian bukanlah sepenuhnya dibuat dalam masa pemerintahan Jokowi. Menurutnya, komponen utang negara juga berasal dari APBN dengan judul pembiayaan, yang dalam prosesnya juga melalui persetujuan dari pihak DPR. Yang salah adalah menyatakan bahwa semua utang itu dibuat Jokowi, atau Jokowi menyalahgunakan utang tersebut. Demikian tegasnya lagi. Menurutnya juga, biaya yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas untuk mendorong infrastruktur, membangun koneksitas, dan produktivitas. Pedas, Helmi Felis sebut masalah Indonesia ada di Jokowi, karena beliau memenjarakan para penjahat negeri ini. Pegiat media sosial Helmi Felis menilai bahwa masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terletak di Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya, ia menilai bahwa Presiden Jokowi memanjakan para penjahat di negeri ini, utamanya penjahat keuangan. Masalah Indonesia ada di Jokowi karena beliau memanjakan para penjahat negeri ini. Demikian kata Helmi Felis pada Minggu 2 Januari 2022. Terlebih pada para penjahat keuangan. Demikian sambungnya. Helmi Felis menilai bahwa Presiden Jokowi telah melupakan rakyatnya sendiri, utamanya rakyat kecil. Kebijakannya bukan untuk rakyat kecil, tapi justru untuk mereka yang berlimpah harta. Semua yang ia tampilkan hanyalah ilusi. Demikian katanya. Dalam cuitannya yang lain, Helmi Felis juga mengatakan bahwa Indonesia akan makmur jika Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Helmi Felis mendesak Presiden Jokowi untuk mundur sebab menilai bahwa keadaan Ibu Pertiwi kini tengah kacau balau di bawah pimpinannya. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk mendorong agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari jabatannya. Jokowi mundur, Indonesia makmur. Percaya nggak? Kalau percaya, ayo kita dorong Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Demikian kata Helmi Felis. Ayo, Jokowi. Indonesia sudah kacau balau, mau tunggu apa lagi? Demikian sambungnya. Untuk diketahui, jabatan Presiden Jokowi baru akan berakhir pada tahun 2024. Namun, belakangan ini sudah banyak desakan baginya untuk mundur. Sebagaimana beberapa kali diberitakan terkini.id, beberapa kali trending tagar di Twitter yang berbunyi desakan bagi Jokowi untuk mundur.